Yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin hadirin jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah akan dirangkaikan dengan salat isya secara berjamaah pula insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait penjelasan dan tafsir dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah. Pada pekan lalu kita sampai pada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya, atau berikanlah hidayah kepada kami untuk meniti jalan yang lurus. Ayat ini sudah kami jelaskan ya, tafsirannya, penjelasannya pada pekan yang lalu. Kemudian ayat selanjutnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir. Jadi ayat sebelumnya ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Ini masih bersifat umum. Jalan yang lurus yang mana yang dimaksud? Nah, inilah ayat yang menjelaskan ya. Ayat terakhir inilah yang menjelaskan tentang ayat yang sebelumnya, atau ayat yang ke-6. Bahwasanya yang dimaksud dengan jalan yang lurus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Itu apa? Jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikan hidayah kepada kami ya untuk meniti jalan yang lurus. Untuk menempuh jalan yang lurus. Ya, apakah jalan yang lurus itu? Nah, ini jawabannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan yang lurus adalah jalannya alladzina, orang-orang. Itu sirat artinya jalan. Ya. Jalannya
alladzina orang-orang an'amta yang engkau Allah telah berikan nikmat. An'amta artinya yang telah engkau berikan nikmat. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kepada mereka. Kepada mereka. Berarti jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Jadi an'amta yang telah engkau berikan nikmat, maksudnya Allah. Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus itu. Berarti orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang dimaksud? Bukan nikmat harta. Nikmat banyak, Pak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi nikmat Allah ini banyak sekali, Pak. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat pangkat, kekuasaan, nikmat keluarga, nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan seterusnya. Dan nikmat yang dimaksud dalam ayat inilah nikmat hidayah. Yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat ini adalah nikmat beriman kepada Allah, nikmat mengenal Allah, nikmat mengetahui agama Allah. Jamaah sekalian, nikmat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Bukan nikmat harta. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, hidayah untuk meniti jalan yang lurus. Ya, apakah jalan yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan nikmat harta. Bukan, Pak. Bukan nikmat kekuasaan, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat kekuatan badan, bukan. Bukan nikmat kepintaran, tetapi nikmat hidayah yang dimaksud, nikmat iman, nikmat amal. Jamaah sekalian, itulah hadirin yang dimaksud dengan ya jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Hadirin rahimakumullah, apakah ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat hidayah, Pak? Tidak ada. Tidak ada, jamaah sekalian. Apakah ada nikmat yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih besar, yang lebih berharga daripada nikmat iman? Apakah ada nikmat yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada nikmat kita beramal soleh? Tidak ada, Pak, yang menandinginya, jemaah sekalian. Hadirin. Iya. Jadi nikmat iman, nikmat yang paling terbesar, Pak. Hadirin. Nikmat mengenal Islam adalah nikmat yang paling terbesar. Nikmat kita dapat beramal soleh, merasakan ilmu yang benar, itu nikmat yang terbesar. Hadirin. Kalau nikmat harta, jemaah sekalian, orang kafir, jemaah sekalian, lebih banyak hartanya daripada kita. Ya. Hadirin. Kalau itu yang menjadi ukuran, iya, seseorang itu orang yang mulia, jemaah sekalian. Orang-orang kafir, Pak, lebih mulia daripada kita.
Kalau itu jadi ukuran harta, Pak. Jamaah sekalian. Jadi tatkala kita diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kekurangan dari segi ekonomi, tetapi kita adalah orang yang beriman, orang yang terus konsisten dalam amal, itu adalah orang yang mulia. Jangan kita merasa, ya Allah, bagaimana, kenapa kehidupanku begini, ya Allah, ekonomiku seret, ya Allah. Jangan kita ukur kesengsaraan itu dari sedikitnya harta, Pak. Ini makanya kenapa dikatakan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat hidayah itu, Pak. Jamaah sekalian, nikmat yang Engkau telah berikan hidayah kepada, bukan nikmat harta yang Allah berikan kepada orang-orang yang berada di jalan yang lurus, Pak. Sebentar saya sebutkan siapakah mereka, Pak. Orang-orang yang berkat hidayah saya akan sebutkan nanti. Karena disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69 menjelaskan siapakah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu, mendapatkan nikmat hidayah. Hadirin, jadi sekali lagi, Pak, nikmat itu jangan kita asumsikan itu nikmat itu kalau berupa makanan. Enak aja nih, nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya bisa jalan-jalan, nikmatnya Masya Allah naik pangkat lagi, naik lagi gaji, dapat lagi bonus. Jangan kita asumsikan dengan materi, jamaah sekalian, kenikmatan. Tapi tatkala kita bisa beriman kepada Allah, kita mudah beribadah kepada Allah, itu kenikmatan, Pak. Jamaah sekalian, kita bisa membaca Al-Quran, itu kenikmatan. Kita bisa datang sholat berjamaah, kita mau belajar agama, kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah, kita bisa berdoa, kita bisa berselawat kepada Nabi, itu kenikmatan, jamaah sekalian. Bahkan itu kenikmatan yang paling tinggi dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, Pak. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi sekali lagi hadirin, ya, bukan berarti kita tidak boleh namanya punya harta, ya silakan saja, Pak, kita mencari harta, tetapi harta bukan ukuran itu kenikmatan yang terbesar, bukan. Kalau kita jadikan harta sebagai ukuran kenikmatan yang terbesar, maka orang yang paling bahagia adalah Fir'aun. Orang yang paling berjaya adalah Qarun. Orang yang paling hidupnya bahagia adalah Haman. Jamaah sekalian, dan raja-raja terdahulu. Tetapi apa yang terjadi? Harta mereka, kekuasaan mereka, pangkat mereka tidak menjaminkan mereka hidup bahagia. Kan begitu kan, Pak? Justru kekayaan yang mereka miliki, kekuasaan, kerajaan, jamaah sekalian, bala tentara yang mereka miliki justru menyebabkan mereka menjadi binasa, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekayaan, pangkat, jabatan, jamaah sekalian, itu bukan membuat orang bahagia. Yang membuat orang bahagia adalah iman dan amal. Hadirin. Iya. Baik, Pak, saya akan jelaskan siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat amal, jamaah sekalian. Silakan jamaah sekalian kita buka surah An-Nisa ayat 69. Ini namanya, Pak, tafsir ayat dengan ayat. Jangan kita tafsirkan diri kita, tafsirkan ayat dengan pikiran kita, tidak boleh. Menafsirkan ayat dengan ayat. Kalau tidak ada ayat, tafsir ayat dengan hadis. Kalau tidak ada hadis, tafsir ayat dengan perkataan sahabat. Kalau tidak ada, perkataan para tabi'in. Jamaah sekalian, ini tafsirannya. Siapakah orang-orang, kan kita masih bingung, siapakah orang-orang yang mendapatkan hidayah? Pasti kan bertanya-tanya. Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69. Awalnya, wa may yuti'illaha war rasul
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini Pak, ini jawabannya. Ini bukan perkataan saya Pak, saya hanya menukilkan tafsirannya para ulama yang menjelaskan bahwasanya ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu dijelaskan tafsirannya pada surah An-Nisa ayat 69. Namanya tafsir ayat dengan ayat. Ayat dijelaskan dengan ayat. Apa bunyinya Pak? Apa bunyinya ayatnya? Wa may yuti'illaha war rasulah, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Tuh, nikmat kan? Kan tadi kan di surah Al-Fatihah kan jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Siapa mereka itu yang mendapatkan nikmat? Ini jawabannya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka faulaika, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah kenikmatan. Itulah kenikmatan. Jamaah sekalian. Karena Allah katakan dalam ayat ini, berarti kenikmatan itu Pak bukan dilihat dari materi kan? Jamaah sekalian. Iya, itu nikmat juga, tapi kenikmatan yang semu, yang sementara namanya Pak. Iya, jamaah sekalian, sementara. Nikmat, ya, harta, jabatan itu namanya kenikmatan juga, tapi kenikmatan bukan kenikmatan hakiki namanya. Itu namanya kenikmatan yang temporer, yang sementara, yang akan binasa Pak. Iya. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah. Jamaah sekalian, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, itu adalah minan nabiyyin. Ini pertama Pak. Jamaah sekalian. Jadi orang-orang, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? Yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jamaah sekalian ini. Jadi para nabi ini adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu. Tapi ingat, bukan kenikmatan harta Pak. Jamaah sekalian, coba kita lihat semua kehidupan para nabi Pak. Apakah ada nabi yang orang kaya? Ya orang kaya cuma siapa? Jamaah sekalian, sedikit sekali kan? Iya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Iya. Tapi bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Jamaah sekalian, bagaimana kehidupannya? Jamaah sekalian, sampai-sampai Umar pernah menangis ketika masuk rumahnya Nabi Pak. Dalam rumah itu tidak ada apa-apanya. Kita masih mending Pak, coba kita punya rumah, ada perabotnya lah, ada sofanya lah, lengkap kita punya hiasan-hiasan di rumah Pak. Nabi tidak ada. Makanya Umar menangis, kenapa engkau begini ya Rasulullah kehidupanmu? Sedangkan Raja Persia dan Romawi hidup di istana. Kan begitu kan raja kan Pak? Jamaah sekalian, Nabi sebenarnya Pak lebih daripada raja. Iya, tapi kehidupannya Pak, rumahnya tuh cuma kamar-kamar. Kita masih mending rumah kita, tipe 36, 45, 60, 90. Kalau rumah Nabi tuh tipe sangat sederhana. Iya, bukan cuma sangat sederhana, tapi sangat sederhana. 4 S-nya, bukan cuma 2 Pak. Betul Pak, karena apa? Rumahnya kamar Pak. Jamaah sekalian, sampai-sampai itu kalau Nabi sholat tahajud Pak, itu Aisyah itu dia kakinya diginikan Pak, begini apa? Tidak bisa diluruskan kakinya, karena ada sempit tempatnya, karena kamar. Kalau kita satu rumah berapa kamar Pak? Biasanya 3 kamar atau 2 kamar minimal. Nabi cuma satu kamar. Makanya Aisyah waktu itu begini, Aisyah tidur Pak, agak
dia kakinya dia lekukkan begini. Karena apa? Nabi sholat tahajud situ tersentuh. Artinya tempatnya sempit. Jamaah sekalian. Iya. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan adalah para nabi. Maksudnya kenikmatan hidayah. Nikmat hidayah itu dimaksudkan jamaah sekalian. Nikmat hidayah, hadirin. Iya. Kemudian apalagi jamaah sekalian? Siapa lagi? Minan nabiyyin wasiddiqin. Apa siddiqin? Siddiq adalah yaitu para sahabat-sahabat Nabi, siddiqin. Artinya orang-orang yang awal-awal membenarkan kenabian para nabi. Namanya para sahabat-sahabat Nabi. Iya. Jamaah sekalian. Itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Jamaah sekalian. Jadi para nabi ini Pak, berarti kita disuruh untuk apa? Meniti jalannya para nabi, itu maksudnya. Kita disuruh untuk mengikuti jalannya para nabi. Ya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya para nabi maksudnya. Kita minta agar kita bisa meniti jalannya para nabi. Jamaah sekalian. Kemudian siapa lagi setelah para nabi? Yaitu para siddiqin. Ini yang level yang kedua Pak. Nabi ini Pak level yang pertama. Yang kedua para siddiqin. Itu siapa siddiqin? Yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang yang berjuang bersama para nabi. Jamaah sekalian. Kemudian siapa lagi setelah itu? Wasyuhada, orang-orang yang membela Islam sampai mereka terbunuh di jalan Allah. Wah, itu juga membutuhkan pengorbanan Pak, para syuhada. Jamaah sekalian, ini bukan itu para syuhada Pak, bukan perkara yang gampang Pak. Iya, karena orang itu pada umumnya takut mati kan Pak. Iya, orang takut mati. Kenapa? Takut mati. Kenapa orang takut mati Pak? Karena cinta dunia kan? Kan begitu Pak. Kenapa orang takut mati? Karena cinta dunia. Kalau saya mati bagaimana hartaku? Bagaimana istriku? Bagaimana anakku? Kan begitu. Jamaah sekalian. Jadi kita disuruh untuk meniti jalannya para syuhada. Jamaah sekalian. Orang-orang yang membela Islam Pak. Memang mesti ada orang yang membela Islam. Karena kata ulama Islam itu tegak dengan dua perkara. Ini bukan perkara saya Pak. Ini perkataan para ulama. Islam itu tegak dengan dua perkara. Kalau kita ingin menegakkan Islam, memenangkan Islam itu dengan dua perkara. Yang pertama dengan jihad fisabilillah, yang kedua adalah kita belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i. Yaitu para mujahid dan para ulama. Iya Pak, harus ada yang berjihad di jalan Allah. Jamaah sekalian. Kalau tidak ada yang berjihad Pak, kita diinjak-injak oleh orang kafir. Ya Mas sekalian. Ya lihat bagaimana di zaman Nabi kan. Karena ada jihad akhirnya menang kan. Coba Nabi pasar Makkah deh, terserah. Saya ditangkap saja. Tidak ada kan Pak. Nabi perang dalam apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, perang Fatu Makkah, kemudian perang Hunain, terakhir perang Tabuk dan perang-perang kecil-kecil yang lainnya Pak. 7 perang besar dalam Islam. Kemudian ada perang-perang kecil-kecil. Jamaah sekalian. Sunatullah Pak. Kalau tidak diinjak-injak kita kaum muslimin. Jamaah sekalian. Ya, bukan berarti Islam mau cari gara-gara, tidak Pak. Islam membela kehormatan. Jamaah sekalian. Islam membela kehormatan jamaah sekalian. Iya. Para syuhada jamaah sekalian, kita disuruh meniti jalannya para syuhada. Orang-orang yang kenapa jamaah sekalian? Karena Islam tegak dengan dua perkara Pak, dengan jihad. Yang kedua adalah dengan menuntut ilmu agama. Artinya Pak, kalau Islam ini mau jaya, umat Islam harus belajar. Harus belajar. Ya, bukan cuma Islam KTP. Bukan cuma Islam apa?
syahadat 2 kali, mengucapkan 2 kali syahadat, tapi dia harus belajar jamaah sekalian. Baru Islam bisa tegak, baru Islam bisa menang. Hadirin, kan begitu disebutkan dalam surat Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya orang-orang beriman itu keluar semua berjihad di jalan Allah. Tidak sepantasnya, artinya jangan sampai kaum muslimin ini semua berjihad, semua berperang semua. Tapi hendaklah ada sebagian kaum muslimin yang mau belajar agama, kata Allah. Jadi kita berbagi tugas. Ada yang berjihad, membela agama, ada yang belajar. Seperti sekarang ini kita belajar, Pak. Jamaah sekalian. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya mempelajari agama itu, Pak, bagian daripada jihad fisabilillah. Jamaah sekalian, bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa? Itu tadi kata Allah, jangan sampai semuanya pergi berjihad, jangan. Mesti ada sebagian yang tinggal di kampungnya, di negerinya yang belajar agama. Berarti umat Islam cuma 2 saja, Pak, dia punya tugas, jihad dan belajar agama. Kalau ada umat Islam tidak berjihad, tidak belajar agama, apakah pantas dikatakan sebagai seorang orang mukmin yang sebenarnya? Kan begitu kan kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya, barangkali Islam tapi belum tentu dia beriman. Kan beda, Pak, antara muslim dengan iman itu beda. Maka disebutkan dalam ayat wa makanal mu'minuna, bukan wa makanal muslimuna, bukan, tapi mu'minun. Itu beda, Pak. Muslim dengan mukmin itu beda. Jamaah sekalian, itu mukmin itu tingkat tinggi, Pak. Islam itu Islam dulu, baru mukmin. Tingkat tinggi itu muhsin namanya. Muslim, mukmin, muhsin. Jamaah sekalian, artinya kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, kalau bukan berjihad, kita belajar agama. Ustadz, saya kan ini pengusaha, Ustaz, saya sibuk. Tidak ada kata-kata sibuk. Kapan Anda ada punya waktu untuk belajar? Kalau sibuk terus, itu kan dunia itu tidak akan dibawa mati. Dunia sementara, akhirat selamanya, kan begitu. Iya. Jamaah sekalian, memang harus ada waktu untuk belajar. Ini contoh lagi, Pak. Ini tambahan saja. Ada dulu seorang wali kota di Hims. Hims itu adalah salah satu kota terbesar yang ada di Syria. Ya, dalam bahasa Inggrisnya Homs namanya, Homs. Bahasa Arabnya Hims. Satu kota yang ada. Kita lihat bagaimana seorang wali kotanya, Pak. Ini contoh ini bagi yang mau jadi wali kota nanti atau gubernur. Bagaimana, lihat bagaimana wali kota dia bagi waktunya menjadi 2. Di siang hari, di pagi hari dia untuk dirinya, untuk rakyatnya. Tapi di malam hari untuk Allah. Ini, Pak, jamaah sekalian. Artinya apa? Jangan waktu kita untuk rakyat semua, kapan untuk Allah? Itu maksudnya. Sama juga seorang pedagang, kapan kita masa mencari uang terus? 24 jam cari uang, kapan untuk Allah? Kapan haknya Allah kita tunaikan? Ustadz, kan sudah makan sholat, Ustadz. Tidak cukup sholat, Pak. Jamaah sekalian, kan disebutkan dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, surah At-Taubah 122. Tidak sepantasnya orang beriman itu keluar semua berjihad, mesti ada yang tinggal belajar. Berarti orang mukmin itu harus belajar, bukan beribadah saja, Pak. Jamaah sekalian, nanti saya akan sebutkan di sini, Pak, bahayanya orang beribadah tanpa ilmu, Pak. Saya akan sebutkan di sini tentang bahayanya orang beribadah, ibadah sholat terus tanpa ilmu, Pak. Bahaya. Jamaah sekalian, saya akan sebutkan di ayat selanjutnya, jamaah sekalian, tafsirannya.
Kita ini sekarang Pak, umat muslim ini Pak berada, atau umat mukmin ini berada di dua kutub. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Makanya kita dikatakan sebagai umatan wasata namanya. Umat yang pertengahan. Tidak berada di ekstrim kanan, bukan berada di ekstrim kiri. Ini terdapat dalam surah Al-Fatihah. Sebentar saya bacakan ayatnya Pak. Jamaah sekalian. Iya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya sebagaimana saya katakan tadi itu, seorang wali kota dia bagi waktunya. Kalau malam itu dia tidak mau disibukkan dengan urusan dunia. Iya, dia hanya bermunajat kepada Allah di malam hari. Kan begitu Pak. Ya kita kiaskan saya dengan apa namanya, seorang pedagang. Anggaplah kita pengusaha misalnya, pengusaha apa? Properti, pengusaha apa? Di jamaah sekalian. Masa waktu kita 24 jam urus dunia terus? Kapan waktu untuk belajar agama? Kapan waktu kita beribadah? Jamaah sekalian. Iya. Kalau kita misalnya pegawai ya dari pagi sampai sore misalnya, jam 4. Iya, sampai rumah anggaplah jam 5, setengah 6, belum lagi macetnya misalnya. Jam 6 ya kita gunakan untuk beribadah Pak. Maghrib beribadah, mengaji ki, baca Quran ki. Ya seperti sekarang ini kita ada ta'lim. Iya. Kalau perlu ar-raid ini ta'limnya setiap malam kalau perlu. Iya. Jadi masalah Pak. Ada di kompleks sana itu Pak, di Kalimantan Timur itu Pak. Tapi itu kompleksnya kompleks elit. Ya, di Balikpapan. Ini kompleks elit Pak tuh. Ya mirip-mirip dengan kompleks Baruga 1 itu. Orang-orang kaya di situ. Setiap malam taklim masjidnya Pak, setiap malam. Jamaah sekalian. Bayangkan Pak, setiap malam ada kajian akidah, tafsir, fikih, sejarah. Emang kita Islam Pak. Ini kan kita baru saat ini baru tafsir ini. Yang saya ajarkan baru tafsir Pak. Ada akidah, itu penting juga akidah. Supaya kita lurus, fikih juga penting. Supaya ibadah kita benar. Ada juga kajian tazkiyatun nufus, penyucian jiwa juga penting Pak. Jiwa juga perlu juga dibersihkan nih, jamaah sekalian. Iya, dan kajian-kajian yang lainnya jamaah sekalian. Itu tentu tergantung kemampuan daripada masjid di sebuah kompleks itu jamaah sekalian. Ini juga saja Pak. Sekedar contoh saja, jamaah sekalian. Ya, jadi jelas Pak ya. Jadi para syuhada, jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah adalah para nabi. Para nabi jamaah sekalian. Maksudnya nikmat hidayah Pak, bukan nikmat harta jamaah sekalian, bukan nikmat pangkat, jabatan. Jamaah sekalian, lihat Nabi Pak ketika meninggal dunia, apakah ada harta warisannya? Tidak ada Pak. Tidak ada harta warisan Nabi jamaah sekalian. Jamaah. Karena Nabi hidup memang tidak ada tujuannya untuk mencari harta. Jamaah sekalian. Nabi tujuan hidupnya adalah bagaimana dia bisa memberikan pengajaran kepada umat, memberikan bimbingan kepada umat jamaah sekalian. Iya. Kemudian yang kedua adalah para sahabat Nabi. Sekarang saya bertanya Pak, siapakah orang yang paling afdol di dunia ini setelah para nabi? Ya para sahabatnya. Kenapa Pak? Para sahabatnya orang yang paling mulia setelah para nabi. Karena para sahabat inilah yang membela para nabi kan? Yang berjuang bersama nabi. Membela mati-matian. Yang menyebarkan awal-awal yang menyebarkan Islam. Makanya para sahabat nabi itu Pak adalah orang-orang yang telah dijamin surga. Jamaah sekalian, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang dijamin surga Pak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama masuk Islam dan orang-orang yang membela Islam awal-awalnya dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu dari orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah, ya. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
Berarti para sahabat Nabi ini Pak sudah dijamin masuk surga. Padahal mereka belum meninggal. Belum meninggal kan ini ayatnya Pak. Itu ayat jamaah sekalian sebelum para sahabat-sahabat Nabi semuanya meninggal. Ya meskipun sudah ada meninggal tapi kebanyakan lagi yang belum meninggal jamaah. Tetapi mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Kenapa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sudah dijamin surga? Itu tadi karena mereka adalah orang-orang yang membela Nabi, orang-orang yang memperjuangkan agama Islam, orang-orang yang menyebarkan agama Islam jamaah sekalian. Hadirin, inilah yang kita ikuti jalan mereka. Ya, inilah yang kita ikuti jalan mereka jamaah sekalian. Karena waktu yang terbatas Pak, saya singkat-singkat saja. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ini tentang ayat yang terakhir ini dari surah Al-Fatihah jamaah sekalian. Yang keempat, siapakah itu? Para nabi, para siddiqin, itu para sahabat Nabi. Yang ketiga adalah orang-orang syuhada, orang-orang yang mujahid yang membela agama Islam hingga mereka syahid di medan perang. Yang keempat adalah wassolihin dan orang-orang soleh. Jamaah sekalian, itulah para ulama, orang-orang soleh, para ulama. Para nabi level 1, level 2 para sahabat Nabi, level 3 adalah para syuhada jamaah sekalian yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk membela Islam sampai mereka terbunuh di jalan Allah. Yang keempat adalah orang-orang soleh, yaitu para ulama. Itulah yang kita mesti ikuti jalan mereka kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, ketika ingin meniti jalan yang lurus, kita harus ikut tempat mereka. Para nabi, para sahabat, yang ketiga adalah para syuhada, ya orang-orang yang syahid di medan perang. Yang keempat adalah orang-orang soleh, para ulama. Ini jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian apa jalan yang jangan kita ikuti? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Siapakah itu? Siapakah orang yang kita minta nih Pak, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang kau telah bernikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai kepada mereka. Siapakah orang yang murkai? Itulah umat Yahudi, kata Nabi Pak. Iya, jadi tafsiran ini Pak ditafsirkan oleh oleh hadis. Dalam hadis sebutkan, ya ketika Nabi tanya, siapakah yang maksud dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Apa kata Nabi? Adalah orang Yahudi. Jamaah sekalian, orang Yahudi adalah orang yang dimurkai. Kenapa Pak? Karena orang Yahudi adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi dia menolak kebenaran. Jamaah, tahu kebenaran Pak, tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir yang harus mereka ikuti, karena di dalam Taurat dikatakan bahwasanya akan datang nanti seorang Nabi terakhir yang mana mereka diberitahu untuk mengikuti agama yang dibawa Nabi itu. Tahu Pak, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Itulah kesombongan. Apa kata Nabi? Siapa orang yang sombong? Kata Nabi adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang meremehkan orang lain. Itulah orang yang sombong. Itulah umat Yahudi Pak. Umat Yahudi punya dua ciri-ciri. Pertama adalah dia menolak kebenaran. Dia tahu Islam itu benar, Nabi Muhammad itu benar, tetapi dia menolak Pak karena kesombongannya. Yang kedua, dia remehkan. Maka jangan heran Pak kalau umat Yahudi sampai sekarang Pak meremehkan umat Islam kan Pak. Sampai sekarang dia meremehkan umat Islam. Jamaah sekarang umat Yahudi. Itulah karakternya umat Yahudi jamaah sekalian. Makanya umat Yahudi adalah umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Apa ciri-ciri umat Yahudi? Adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi menolak kebenaran. Itulah umat Yahudi. Apakah ini juga bisa terdapat bagi umat Islam? Bisa Pak, umat Islam juga begitu. Artinya kalau umat Islam juga mengetahui kebenaran tetapi ditolak kebenaran, sama dengan umat Yahudi. Kan disebutkan dalam hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, dia akan disamakan dengan kaum tersebut.
Meskipun dia mengaku Islam, Islam dia, tetapi pemikirannya seperti pemikiran Yahudi. Keyakinannya sama dengan keyakinan Yahudi, maka dia akan disamakan dengan umat Yahudi nanti. Bahkan dibangkitkan dia bersama dengan umat Yahudi. Iya, yang kedua adalah waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapakah itu? Umat Nasrani. Nabi mengatakan pada dalam hadisnya, umat Nasrani umat yang tersesat. Kenapa tersesat, Pak? Dia tidak tahu kebenaran. Dia mengamalkan suatu amalan ibadah, tetapi tanpa didasari dengan kebenaran, tanpa ilmu yang benar, maka dia tersesat. Iya, sama Pak analoginya. Kalau Bapak misalnya pergi ke sebuah tempat yang jauh, Pak, Bapak tidak ada alamatnya. Alamatnya mana? Tidak ada mapsnya, tidak ada. Akhirnya Bapak tersesat kan? Karena tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Begitulah umat Nasrani, beribadah, tetapi tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya. Akhirnya tersesat. Dua, Pak. Jamaah sekarang. Umat Yahudi dimurkai oleh Allah karena apa? Tahu ilmunya tetapi tidak diamalkan. Tapi dia tolak kebenaran. Sedangkan yang kedua adalah umat Nasrani yang tersesat. Karena apa tersesat? Karena dia tidak tahu kebenaran. Dia hanya menjalankan saja amal-amal ibadah tanpa dilandasi dengan dalil yang benar, dalil yang sama. Juga umat Islam akan sama dengan umat Nasrani kalau begitu juga punya karakternya, itu apa? Beramal, tapi tidak mau belajar, tidak ada ilmunya. Jamaah sekalian, tidak ada ilmunya. Tidak tahu ini kebenaran kah? Ini yang salah kah? Ini sunnah kah? Ini yang bid'ah kan? Tidak ada, jalan terus jamaah sekalian. Jadi umat Muslim jamaah sekalian atau umat beriman dia di tengah-tengah, Pak. Kita mengetahui kebenaran dan kita jalankan kebenaran itu. Itulah dikata sebagai umat pertengahan. Umat Yahudi ekstrim kanan, tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Umat Nasrani ekstrim kiri, tidak tahu kebenaran, hanya menjalankan saja ibadah tanpa ada kebenaran landasannya. Umat Muslim tidak, di tengah-tengah. Tahu kebenaran, tahu dalilnya, jamaah sekalian, tahu landasannya dan dijalankan itu, diamalkan. Jamaah sekalian, inilah umat yang selamat. Jamaah sekalian, itulah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini, Pak, ya mudah-mudahan tafsir surah Al-Fatihah sudah selesai, Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan dalam beberapa pertemuan, jamaah sekalian. Tafsir surah Al-Fatihah. Insyaallah nanti pekan depan nanti kita sisir dari surah yang paling terakhir, Pak. Surah yang ke-114 yaitu surah An-Nas. An-Nas, nanti naik Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian seterusnya, Pak. Begitu. Kita mulai dari surah juz 30 nanti insyaallah.